Shalom, hari ini kita akan mengikuti pertemuan kedua untuk mata kuliah teori kontemporer Pak. Dosen Dr. Yahya Herman Liut, Magister Teologi Magister Pendidikan Agama Kristen, Pak, merupakan proses pendidikan yang bertujuan membimbing peserta didik untuk mengenal Allah, memahami ajaran Kristen, dan menghidupi iman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari misi gereja, Pak terus berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pak, era pramodern. Era pramodern berlangsung sejak masa gereja mula-mula hingga sebelum munculnya modernisme pada abad ke-17. Pada periode ini, gereja menjadi pusat pendidikan iman dan pengajaran didasarkan pada Alkitab, tradisi gereja, serta pembentukan moral umat. Karakteristik gereja mula-mula, abad 1-5. 1. Pengajaran dilakukan oleh para rasul dan pemimpin jemaat. 2. Berfokus pada pewartaan Injil dan pemuridan. 3. Keluarga menjadi pusat pendidikan iman. 4. Metode pembelajaran bersifat lisan melalui pengajaran dan keteladanan. Masa patristik dan abad pertengahan. Gereja menjadi pusat pendidikan masyarakat. Berkembang sekolah katedral dan biara. Pengajaran menekankan teologi, doktrin, dan moralitas. Pendidikan diarahkan untuk membentuk pemimpin gereja. Masa reformasi. Pendidikan dipandang sebagai hak semua orang. Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa rakyat. Literasi menjadi bagian penting kehidupan iman. Sekolah Kristen berkembang secara luas. Kelebihan. 1. Menekankan pembentukan iman dan moral. 2. Alkitab menjadi dasar pendidikan. 3. Hubungan erat antara pendidikan dan kehidupan gereja. Keterbatasan. Akses pendidikan terbatas. Pembelajaran cenderung otoritatif. Ruang berpikir kritis masih terbatas. Pak, era modern. Era modern berkembang sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Periode ini ditandai oleh berkembangnya rasionalisme, ilmu pengetahuan, dan sistem pendidikan formal yang memengaruhi praktik Pak. Faktor yang memengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan, revolusi industri, perkembangan psikologi pendidikan, munculnya sistem sekolah modern. Karakteristik pendidikan di era modern. A. Pendekatan rasional dan sistematis. Kurikulum disusun secara terstruktur, menekankan pemahaman, bukan sekadar hafalan. Pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. B. Perkembangan sekolah minggu. Menjadi sarana utama pendidikan iman anak. Materi disusun berdasarkan tingkat usia dan kebutuhan peserta didik. C. Pengaruh ilmu pendidikan. Pembelajaran semakin berpusat pada peserta didik. Memperhatikan aspek psikologis dan pengalaman belajar. Kelebihan. Pendidikan lebih sistematis dan profesional. Memperhatikan kebutuhan peserta didik. Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Keterbatasan. Cenderung menekankan aspek intelektual. Berpotensi memisahkan iman dari pengalaman spiritual. Transisi menuju era kontemporer. Globalisasi, kemajuan teknologi, pluralisme budaya, dan perubahan sosial mendorong Pak untuk mengembangkan pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Faktor pendorong A. Globalisasi. Meningkatnya interaksi lintas budaya dan agama. Pertukaran informasi berlangsung cepat. B. Kemajuan teknologi. Internet dan media digital mengubah pola belajar. Akses terhadap sumber belajar semakin luas. C. Perubahan sosial dan budaya. Muncul berbagai isu etika, moral, dan identitas. Peserta didik menghadapi tantangan baru dalam menghidupi iman. Karakteristik A. Berpusat pada peserta didik. Peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. B. Kontekstual. Materi Pak dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. C. Holistik. Pak mengembangkan aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan moral. D. Digital dan interaktif. Teknologi digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan iman. Dampak bagi Pak masa kini. Berorientasi pada pembentukan karakter dan spiritualitas. Pendidikan iman berlangsung di keluarga, gereja, sekolah, dan ruang digital. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor spiritual. Kolaborasi antara keluarga, gereja, dan sekolah semakin penting. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.